Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, khususnya guru-guru seluruh Indonesia. Nah, pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Amsalimah, guru di SD Tulus Kartika, ingin berbagi tentang pengalaman atau hasil dari BIMTEK yang telah saya laksanakan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud ya pada tanggal 23 sampai 27 Februari 2021. Nah, dalam hasil BIMTEK tersebut, saya ingin menjelaskan apa itu asesmen nasional, kemudian ada bagian-bagian dari asesmen nasional, yaitu ada AKM, survei karakter, dan juga survei lingkungan belajar. Semoga guru-guru semuanya yang ada di Indonesia, khususnya guru-guru SD Tulus Kartika, dapat menerima atau kita dapat berbagi ya pengalaman saya setelah melaksanakan BIMTEK. Semoga pemahaman Bapak Ibu guru semuanya bisa bertambah atau bisa lebih paham lagi apa itu asesmen nasional, kemudian AKM juga. Nah, mungkin kita langsung saja ya kepada hasil BIMTEK. Di sini apa itu asesmen nasional? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita lihat bagian yang ini. Nah, asesmen nasional di dalamnya itu ada asesmen kompetensi minimum, yaitu AKM, ada survei karakter, dan ada survei lingkungan belajar. Dan di dalam AKM itu sendiri, itu ada 2 kompetensi yang akan diujikan, yaitu asesmen literasi membaca dan juga asesmen numerasi. Nah, apa itu asesmen nasional? Yaitu penilaian atau evaluasi untuk meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional juga tidak tepat disebut pengganti ujian nasional, karena asesmen nasional sendiri lebih memberi gambaran tentang mutu pendidikan secara luas, baik kognitif, karakter, dan iklim belajar. Kemudian asesmen nasional dan ujian nasional juga berbeda tentang cara pelaksanaannya, kemudian yang diujikannya, dan juga pesertanya. Jadi itu berbeda ya, bukan disebut pengganti UN. Nah, selanjutnya di sini ada juga nih perbedaan asesmen nasional dan ujian nasional. Yang pertama, kita bisa dibedakan dari tujuan penyelenggaraannya. Kalau asesmen nasional itu untuk mengukur evaluasi mutu pendidikan secara menyeluruh. Nah, kalau untuk ujian nasional, itu hanya mengevaluasi hasil belajar siswa per individu. Jadi tidak secara menyeluruh. Itu salah satu perbedaannya. Kemudian asesmen nasional juga diberlakukan untuk semua jenjang. Jadi berbeda, kalau UN kan kalau ujian nasional hanya untuk jenjang setiap akhir. Contoh jenjang SMP di kelas 3, kemudian jenjang SMA di kelas 12. Nah, itu ya untuk ujian nasional. Kalau asesmen nasional ini semua jenjang SD, SMP, dan SMK, tapi untuk kelas 5, 8, dan juga 11. Ya, jadi tidak pada tingkatan akhir. Kemudian selanjutnya asesmen nasional juga diperuntukkan kelas 5, 8, dan 11 ya. Tadi sudah dijelaskan. Sedangkan ujian nasional pada akhir jenjang pendidikan. Selanjutnya asesmen nasional menggunakan metode survei. Kalau ujian itu menggunakannya sensus, jadi semuanya ikut ujian. Dan selanjutnya, salah satu komponen yang diukur dalam asesmen nasional itu adalah literasi dan numerasi. Nah, selanjutnya di sini kita akan lebih memperdalam lagi apa itu AKM atau asesmen kompetensi minimum.
Jadi AKM itu sendiri adalah penilaian secara mendasar yang diperlukan oleh seluruh siswa agar mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif di masyarakat. Jadi kemampuan yang paling mendasar yang harus ada pada siswa. Itu inti dari AKM. Nah, di AKM itu sendiri ada dua kompetensi yang akan diujikan, ya, yaitu literasi membaca dan literasi numerasi. Nah, di sini komponen AKM literasi membaca. Nah, di literasi membaca itu ada 3 komponen. Ada konten, ada kognitif, dan ada konteks. Nah, dalam konten itu ada 2, yaitu ada teks informasi dan juga teks fiksi. Nah, kalau proses kognitifnya itu anak akan bisa menemukan informasi dari sebuah teks, kemudian interpretasi dan integrasi, ya, memahami, memadukan apa yang tersurat dan tersirat di dalam sebuah teks. Kemudian yang terakhir ada evaluasi dan refleksi. Nah, itu ya di kognitifnya. Kemudian dalam konteksnya yaitu ada secara personal, sosial budayanya, dan juga saintifiknya. Nah, di sini instrumen asesmen nasional. Nah, AKM itu sendiri mengukur literasi membaca dan literasi numerasi siswa. Kemudian survei karakter yang mengukurnya di dalam survei karakter itu yang diukur apa? Yang pertama sikap, nilai keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid. Kemudian biasanya yang survei karakter itu yang membentuk profil Pancasila itu ya. Kemudian survei lingkungan belajar yaitu mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Jadi lingkungannya seperti apa itu dilihat di survei. Nah, tadi ini adalah yang berhubungan dengan survei karakter. Jadi para siswa atau peserta didik diharapkan mempunyai profil pelajar Pancasila yang ada di dalam diri atau mereka masing-masing. Jadi karakternya itu benar-benar terdidik atau tercetak harus mempunyai sifat-sifat yang sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, kemandirian. Yang keempat, mampu bernalar kritis. Sedangkan yang kelima, dia mempunyai kreativitas atau kreatif. Dan yang terakhir, keenam, yaitu mempunyai sifat mampu gotong royong. Nah, itu adalah karakter yang diharapkan ada pada semua peserta didik. Nah, di sini peserta asesmen nasional itu siapa aja? Di sini yaitu ada kepala sekolah, kemudian guru, kemudian murid. Muridnya itu atau peserta didiknya mulai dari jenjang SD sampai SMK atau SMA dan sederajat. Mulai dari kelas 5, kelas 8 untuk SMP, dan kelas 11 untuk SMK atau SMK. Nah, itu berapa orang? Sebanyak 30 orang diambil secara acak, itu diambilnya oleh Kemdikbud. Jadi bukan oleh guru ataupun bukan oleh kepala sekolah, tapi itu langsung didata oleh Kemdikbud yang sesuai dengan data yang ada di sekolah. Nah, di sini kita akan melihat petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional itu seperti apa. Jadi nanti teknisnya atau pelaksanaannya menggunakan berbasis komputer dan bersifat adaptif. Ya, pertanyaan yang disajikan juga bergantung kemampuan siswa. Jadi nanti di AKM itu ada level 1, level 2, dan level 3. Kalau untuk level 1 itu untuk kelas 1 dan 2, kalau untuk level 2 yaitu untuk kelas 3 dan 4, kalau untuk level 3 itu adalah untuk kelas 5 dan 6. Nah, jadi mudah ya. Jadi yang AKM ini nanti soal-soalnya tidak akan sama.
Jadi menurut kemampuan yang dipunyai oleh siswa tersebut. Nah, kemudian di sini teknis pelaksanaan asesmen nasional. Jadi teknis pelaksanaannya dilaksanakan selama 2 hari. Nah, untuk SD atau MI dan paket A yaitu hari pertama itu literasi 75 menit, hari kedua numerasi 75 menit juga. Kemudian hari pertama selain tes literasi itu ada survei karakter 20 menit, dan hari kedua juga yaitu ada survei lingkungan belajar 20 menit. Yaitu untuk jenjang SD atau MI. Nah, bagaimana untuk jenjang SMP dan SMA? Untuk hari pertama itu ada tes literasi 90 menit, kemudian ada survei karakter 30 menit. Hari kedua itu ada tes numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajar 30 menit. Nah, Bapak Ibu guru semuanya di sini bentuk atau butir soal yang ada di AKM itu seperti apa? Di sini ada bentuk-bentuk soalnya. Ada pilihan ganda kompleks, kemudian menjodohkan, isian singkat, dan juga ada uraian. Jadi tidak satu jenis saja bentuk soalnya ya. Kalau di UN itu kan cuma satu jenis. Nah, kalau di AKM itu tidak. Tidak satu jenis, tapi banyak ya ragamnya. Nah, di sini saya mencoba membuat contoh soal AKM tentang literasi membaca, namun di sini saya membuatnya yang level 1 untuk kelas 1 dan 2. Nah, di sini saya sediakan teks, teksnya yaitu Aku Sayang Ayah, berarti teks fiksi ya. Nah, di sini kompetensi literasi yang akan diukur oleh saya adalah menemukan informasi tersurat pada teks sastra dan teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Nah, contoh soalnya bisa Ibu dan Bapak guru lihat bahwa di sini yang pertama, soal pertama saya membuat pilihan ganda. Ya, pilihan ganda yang hanya satu jawaban. Siapa yang diceritakan oleh Nara? Nah, pilihannya tadi kalau yang membaca ceritanya itu pasti B, ayahnya. Nah, dari satu cerita itu kita bisa membuat ragam yang lain. Saya coba membuat yang nomor 2 itu soal yang isian singkat. Nah, kapan ayah mengajak Nara untuk berkemah? Di dalam teks jawabannya adalah jika libur sekolah. Dan selanjutnya saya juga membuat ragam soal yang lain yaitu tentang pernyataan benar atau salah. Ya, di sini sebelum tidur ayah suka mendongeng untuk Nara. Nah, coba sesuaikan dengan teks yang tadi sudah disiapkan. Kalau benar berarti di checklist yang benar. Ya, seperti itu selanjutnya sampai terus ya, ada 3 pernyataan. Nah, selanjutnya di sini ada soal numerasi. Contohnya Bu Guru bikin satu soal. Di sini kompetensi yang akan diukur yaitu mengenal garis bilangan dan mengetahui posisi bilangan pada garis bilangan. Ya, di sini coba perhatikan garis bilangannya dan soal yang pertama saya membuat pilihan ganda juga. Bentuk soalnya pilihan ganda atau PG. Bilangan yang tepat untuk diisi pada tempat yang kosong setelah angka 65 adalah, nah, untuk menjawab soal tersebut, peserta didik harus mampu dulu mengetahui berapa kelipatan angka yang ada tiap garis bilangannya. Di sini dari 45 ke 50, berarti kelipatannya setiap garis bilangan ditambah 5. Maka setelah angka 65 yaitu 70. Ya, berarti anak sebelum mengisi harus berpikir dulu, ini kelipatannya berapa. Kemudian ditambahkannya per garis bilangan berapa. Nah, itu
Jadi salah satu contoh numerasi AKM. Jadi lebih membuat anak bernalar kritis dan juga mampu mengaplikasikan nanti di kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya di sini saya ingin menerangkan juga setelah anak-anak belajar mengisi tadi bentuk soal ya, mengenal bentuk soal dan juga contoh soal AKM. Di sini nanti pada akhir AKM di situ akan disebutkan hasil AKM itu dilaporkan dalam 4 kelompok. Jadi hasil AKM yang sudah dilaksanakan nanti itu pada akhirnya akan berimbas kepada kelompok tingkat kompetensi, yaitu ada 4 ya. Ada perlu intervensi khusus, yang kedua dasar, yang ketiga cakap, dan yang keempat mahir. Kalau perlu intervensi khusus berarti peserta didik tersebut belum mampu menemukan dan mengambil informasi yang ada pada teks ya. Tadi kalau dalam literasi seperti itu. Berarti peserta didik tersebut membutuhkan pengayaan atau lebih latihan kembali. Kemudian kalau yang sudah mampu mencapai tingkat kompetensi dasar, berarti murid mampu menemukan dan mampu mengambil informasi yang ada pada teks. Kemudian ada yang sudah tingkat kompetensi cakap. Nah, berarti peserta didik tersebut sudah mampu menginterpretasi dari informasi yang ada. Ya, sudah mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya, tingkat kompetensi yang paling tinggi yaitu ke level atau tingkat kompetensi mahir. Berarti anak tersebut atau peserta didik tersebut sudah mampu membuat beragam evaluasi itu diaplikasikan dalam berbagai bentuk masalah yang ada di lingkungan kehidupan nyata. Jadi dia sudah benar-benar mahir, sudah mampu membuat soal tersebut diaplikasikan kehidupan nyata, bukan hanya dalam konsep kognitifnya saja, tapi benar-benar sudah sesuai dengan kehidupan nyata. Salah satu contohnya, kalau dalam numerasi ya, ketika anak belajar konsep pengurangan dan penjumlahan, maka dia akan mampu mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, ketika dia rajin menabung, berarti nanti uangnya akan bertambah banyak. Kemudian dia sampai berpikir lagi, ketika bertambah banyak, berarti dia mampu membeli sesuatu tanpa harus meminta kepada orang tuanya, dan lebih banyak lagi dia sampai mampu berpikir kepada hal-hal yang sudah sesuai dunia nyata. Nah, Bapak Ibu guru semuanya, itu tadi pemaparan hasil BIMTEK AKM yang telah saya laksanakan. Semoga dari pemaparan tadi menambah wawasan Bapak dan Ibu guru tentang AKM. Dan juga semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat dalam mengajar, dan juga saya memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.